A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya mendapatkan informasi terbaru dari Pemprov Jabar atau Indramayu juga. Menurut informasi yang saya dengar ini, katanya pembuatan kapal atau pembuatan pelabuhan dari Al Zaitun itu perizinannya tidak jelas. Bukan cuma tidak jelas, ada beberapa aset juga yang di situ perizinannya, surat-suratnya, UUPA-nya ternyata tidak lengkap, alias ada beberapa yang bermasalah, teman-teman. Karena memang Al Zaitun ini penuh dengan masalah, Kenapa di sini penuh dengan masalah? Karena Panji Gumilang ini memang orang biadab, teman-teman. Dia orang kurang ajar. Kenapa saya menyatakan demikian? Korbannya sudah banyak, orang yang sudah ditipu banyak. Bahkan juga ada perempuan atau karyawannya, na'udzubillah, yang telah dicabuli, tetapi apa? Tidak ada tindakan secara tegas dari kepolisian. Bahkan kata Mas Ken Setiawan, barang buktinya dirombak. Sehingga apa? Proses hukumnya tidak berlanjut. Dan di video ini saya ingin mereaction pernyataan dari Bupati Indramayu yang katanya telah menyegel aset dari Al Zaitun. Coba kita langsung simak seperti apa pernyataannya. Sama bagaimana Al Zaitun duduk bareng juga dengan pemerintah kabupaten dan juga ini sudah ranahnya dari Kemenak, dari provinsi ataupun pusat, juga wilayah Kabupaten Indramayu. Kita menjaga kondusivitas semuanya untuk kepentingan masyarakat Indramayu juga. Jika ada hal-hal yang menyalahi aturan atau apa, ya harus bisa legowo lah seperti itu. Ya. Banyak. Yang penting menyerahkan ke MUI dan Kemenak ini. Iya, pastinya karena sudah ada jawaban kemarin dari Pak Ketua PWNU Provinsi Jawa Barat, statement-statement dari beliau seperti itu. Iya. Bu, itu ada informasi galangan kapalnya disegel ya, Bu ya? Iya, itu udah dari 2022 ya, karena ada jadi dari tahun 2002 itu kapal telah disegel. Tetapi pembangunan itu, pelabuhannya itu terus berjalan. Bahkan di demo kemarin itu masuk kepada list permintaan dari FIM dan ini harus dihentikan, teman-teman. Ya, harus dihentikan ini. Ini oleh FIM ditengarai atau dicurigai nantinya bisa dibuat atau dijadikan penyelundupan senjata ilegal atau apalah itu, saya tidak tahu. Tetapi saya mendukung gerakan FIM untuk Pemprov Jawa Barat, aparat daerah situ untuk mengamankan. Bahkan kemarin saya dihubungi oleh advokat daerah Indramayu yang dimana kliennya memberikan data dan sedang mensengketakan tanahnya yang secara sengaja direbut oleh Al Zaitun. Ya, ada pohon jati di situ yang katanya sudah besar-besar mau ditebang. Tapi ketika hendak mau ditebang, pihak Al Zaitun atau security-nya, pihak keamanannya itu melarang, teman-teman. Ya, katanya itu punya Al Zaitun. Ya Allah, saking kuatnya mereka ya bisa sampai segitunya. Jadi memang harus segera diamankan itu. Segel semuanya. Sawahnya segel, pertaniannya segel karena tanahnya sengketa. Semua asetnya kalau perlu segel itu. Jangan beri celah. Lanjut. Salah satu perizinan yang memang belum selesai ya, mau nggak mau ya itu semua prosedur lah. Sampai sekarang masih disegel, Bu? Masih disegel ya. Kalau semuanya pasti akan disegel sama saya kalau memang peraturan ataupun perizinannya tidak sesuai. Perlakuannya sama, Bu ya? Perlakuannya sama, semua tidak ada yang istimewa. Terkait komentar eksklusif ya. Al Zaitun itu eksklusif, istimewa. Yang kontrak terus Panji Gumilang ini, pemerintah Indramayu ada upaya nggak untuk meredam atau gimana sampai ada? Ya, ini kan kita sudah serahkan kepada MUI, juga kepada Kemenak, gitu kan kita sudah serahkan. Daripada nanti kalau kita ada hal-hal dari pemerintah kabupaten yang memang harus dari intervensi dari pemerintah kabupaten seperti itu ya. Sip. Itu adalah pendapat dari Bupati Indramayu ya, teman-teman, di mana beliau telah memasrahkan semuanya kepada MUI dan MUI sedang memberikan pernyataannya bahwa melarang siapapun untuk belajar di Al Zaitun. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Indramayu khususnya, jangan ikut berpendidikan di Al Zaitun. Sebab ketidaksamaan akidah, tidak ada kesamaan cara pandang dalam rangka beribadah, syariat-syariat yang dilakukan oleh mereka dengan alasan agar jangan sampai terjadi kontradiksi dengan masyarakat, dengan para orang tuanya dan sebagainya di Indramayu. Indramayu daerah yang sudah tenang, jangan sampai diwarnai dengan hal-hal perbedaan yang tidak berarti. Dan tentunya di situ bukan sekedar cuma melarang-larang, tetapi ada tindakan tegas. Apa tindakan tegasnya? Diberhentikan proses belajar mengajarnya. Karena apa? Kalau sudah ditengarai seperti itu, dilarang seperti itu, artinya ada penyesatan di dalamnya. Kami GMNU, Generasi Muda NU Jawa Barat, menindaklanjuti
serta perlu adanya ketegasan dan taukid lafzi yang mana telah disampaikan dari para masyayikh LBM PWNU Jawa Barat yang telah melakukan cek dan recheck, melakukan bahas penelitian dengan saksama yang berkaitan dengan Ma'had Al-Zaitun Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Maka dari itu GMNU, Generasi Muda NU Jawa Barat, pun mengambil sikap sebagai berikut. 1. Ma'had Al-Zaitun berfaham sesat dan menyesatkan karena penafsiran-penafsiran Al-Quran sangat jauh dan tidak sejalan serta bertentangan dengan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpegang teguh pada Al-Quran, As-Sunnah, Qiyas, dan Ijma' ulama. Kedua, haram hukumnya belajar menimba ilmu agama di Ma'had Al-Zaitun Indramayu, Jawa Barat karena manhaj dan nasab keilmuan yang tidak tersambung kepada ulama-ulama salafus saleh. Ketiga, haram hukumnya generasi muda belajar menimba ilmu agama di Ma'had Al-Zaitun karena nasab kitab-kitab yang diajarkan tidak muttasil kepada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka jika saja ada ungkapan bahwa berikan kami 7 pemuda akan kugoncangkan dunia, bisa Anda bayangkan jika pemuda itu adalah pemuda-pemudi jebolan-jebolan Al-Zaitun yang zillun mudillun wa adallun wa udil, sesat, menyesatkan, tersesatkan, dan kesesatan. Dan bagaimana jika sekarang ini jebolan-jebolan mereka sudah lebih daripada 20.000 pemuda-pemudi yang tersesatkan bertebaran di antara para pemuda di Jawa Barat ini, khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia secara umumnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya generasi muda masa depan Jawa Barat akan berpotensi besar dihancurkan oleh paham-paham sesat yang menyesatkan bahwa bahaya laten ini sudah sangat mengerikan. Dan jangan sampai sebanyak 8.000 orang itu disesatkan. Ya, karena apa? Banyak sekali mahasiswanya di sana yang telah menerima kurikulum yang hidden kurikulum, kata Mas Ken Setiawan, yang itu sangat berbahaya. Na'udzubillah. Jadi tetap kita kawal dan tetap kita iringi bagaimana kasus ini berlanjut. Jangan sampai pupus semangat kita untuk membuat Al-Zaitun ini benar-benar disegel, ya. Kalau perlu diganti. Oke teman-teman, mungkin itu saja di video ini. Kita tunggu seperti apa info yang selanjutnya.